Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktu, kesempatan, pengorbanannya untuk bergabung bersama kami 4 orang calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Widodo. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, kami akan melakukan diskriminasi atau pembelajaran berkaitan dengan budaya positif pada sekolah SMA Negeri Widodo. Baik, apakah teman-teman pada siang hari ini masih semangat? Semangat. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa sambil dulu. Baik, sebelum dulu saya perkenalan dulu. Nama saya Adrianus Nerulman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Oke, saya sendiri Ibu Maria Justina Bota. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malaka. Baik, terima kasih. Saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama lengkap saya Yolando Kasilube, CGP angkatan 11 Kabupaten Malaka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Nama saya Ibu Agustina Bano, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malaka, SMA Negeri Widodo. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada siang hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk mempersilakan Pak Arun memimpin kita di dalam doa sebelum kegiatan kita ini, agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Silakan. Baik teman-teman, hari ini semua berdiri untuk memulai kegiatan ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini secara Kristen. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih setia karena penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh dari rumah kami masing-masing tiba di dalam bahwa ini dalam keadaan selamat, dan kegiatan pada siang hari ini kami berkali ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap anak Tuhan yang akan presentasi pada hari ini dan semuanya boleh berjalan dengan baik sehingga boleh kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik pada hari ini. Kami percaya bahwa semua ini akan dituntun oleh Tuhan hingga selesai nanti. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Arun. Baik, kita ringan saja. Pada kegiatan ini ada beberapa konsep inti yang akan kami berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami pahami, dan apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Itu yang pertama, berkaitan dengan perubahan atau pergeseran paradigma belajar yang di dalamnya itu ada disiplin positif dan nilai kebaikan, terus ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, terus ada lima posisi kontrol konstitusi, terus ada segitiga konstitusi dan keyakinan kelas. Kami telah berbagi peran pada bagian yang paling pertama. Saya akan bersama teman-teman
untuk belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar dan akan membahas tentang konsep inti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka dan ini yang menjadi dasar bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu di dalam kelas kita maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Namun sebelum kita memahami tentang pembelajaran dengan paradigma baru, mungkin saya merasa perlu bahwa ada informasi sedikit berkaitan dengan pergeseran paradigma belajar dari paradigma belajar yang lama menuju ke paradigma belajar yang baru, yaitu dari paradigma belajar stimulus respon menuju ke paradigma belajar teori kontrol. Namun sebelum masuk ke situ teman-teman, kita mungkin akan menyaksikan sedikit demonstrasi di depan bagaimana kita belajar tentang teori kontrol tersebut. Untuk itu saya minta teman Panadot untuk berbagi saya di depan. Baik teman-teman, coba teman-teman semua kepal tangan. Ketika kita mengepal tangan, kita membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang ingin kita pertahankan, sesuatu yang kita tidak mau orang lain mengambil. Dan pada posisi ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana sesuatu yang berharga ini teman-teman bisa turunkan tangan, bisa menyaksikan akan mendemonstrasi di depan. Sesuatu yang berharga ini sekarang ada di kepala tangan. Sekarang ada teman Panadot yang berusaha dengan segala cara, bisa juga Ibu Justin, bisa juga Ibu Agus, bagaimana mempengaruhi saya sehingga sesuatu yang berharga ini bisa diambil. Oke, teman-teman silakan. Panadot, bagaimana caranya supaya saya bisa membuka kepala tangan saya? Ada dua kemungkinan yang sama-sama kuat. Bisa saya buka, bisa juga tidak. Oke, silakan. Panadot. Tidak bisa ya? Ini sangat berharga. Tidak bisa ya? Seberapa berharganya sehingga kalian tidak bisa dibuka? Tidak bisa, ini terlalu berharga. Saya pokoknya biar pun tidak bisa. Nero, tolong buka Nero, buka sudah. Saya tidak mau dong. Ayo buka sudah. Saya tidak mau. Harus buka. Tidak. Nero. Ini ada apa ya? Minta maaf. Tolong buka sudah. Tidak. Dia tidak sendiri yang palsu. Oke, baik teman-teman. Ketika sesuatu yang berharga, segala cara berusaha untuk mempengaruhi, saya tidak membukanya. Karena sesuatu itu sangat berharga. Oke, baik teman-teman. Saya ingin tahu pendapat dari teman-teman. Kira-kira yang bisa kontrol kita punya diri itu siapa? Silakan. Fahmi? Ya, baik, terima kasih yang saya sampaikan. Yang memberikan kontrol terhadap kita atau diri kita adalah kita sendiri. Untuk bisa mengenali komitmen dan pilihan. Oke, tepuk tangan. Itu yang namanya pergeseran paradigma. Yang mengontrol perilaku kita, keputusan kita adalah diri kita sendiri. Kalau sebelumnya, paradigma sebelumnya mungkin masuk ke stimulus perubahan paradigma belajar. Oke, tidak sebelum. Oke.
di bagian ilusi guru mengontrol, di ilusi guru mengontrol itu guru berusaha untuk mempengaruhi perilaku murid. Dan namun murid punya pilihan, dia bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Jadi pada posisi ilusi guru mengontrol ini, kita berusaha untuk mempengaruhi murid, tetapi pada waktu yang bersama, murid juga dia bisa memilih untuk tidak memilih. Terus yang kedua, ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin tadi teman ngomongnya, mungkin dengan cara yang halus. Dia butuh saya untuk bisa membuka kepala tangan saya. Pada saat yang bersama itu teman-teman, ketika kita lakukan bersama dengan murid kita, bisa saja murid kita itu terkesan sedang dikontrol oleh guru. Padahal pada posisi itu dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Tetapi pada jangka waktu tertentu, ketika dia sudah sadar, dia bisa saja menolak untuk dikontrol. Jadi dengan segala kita berguru dengan cara yang positif, cara halus tadi, untuk mengeluarkan karakter. Oke. Pada bagian ini, ketika kita tadi di permainan itu, pada posisi itu bisa saja orang dengan cara mengkritik kita supaya ketika kita merasa bersalah kita mengalah, lalu kita punya posisinya diambil alih oleh orang lain. Demikian seperti itu ketika kita berhadapan dengan murid saya, kita ingin supaya dia berubah perilaku, kita kritik dia, tapi teman-teman jangan lupa pada saat yang bersamaan kita sedang membentuk dia menjadi identitas gagal. Kita membuat yang kita bersalah menjadi identitas gagal. Itu pada ilusi yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada posisi ini seolah-olah yang menentukan perilaku murid itu adalah kita yang sebagai orang dewasa. Sebenarnya tidak seperti itu. Prinsipnya bahwa setiap orang mengontrol dirinya sendiri. Baik, next. Ya, seperti ini perbedaan paradigma pembelajaran lama dengan paradigma pembelajaran baru, yaitu dari stimulus respons dengan teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua itu di bagian teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi di bagian yang paling pertama itu seolah-olah bahwa semua sama. Tetapi di teori kontrol berbeda. Jadi setiap orang itu mengontrol dia punya diri. Jadi, tadi itu bisa saja dia buka, bisa saja dia tutup. Setiap orang berbeda. Tetapi kalau sama berarti mau buka sama-sama buka, mau tutup sama-sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi ketika sesuatu itu semua satu tujuan itu semua orang melihat itu sama. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya bahwa ketika sesuatu yang kita sajikan, misalnya sebuah konten pembelajaran, itu kita semua siswa bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kalau dulu kita harus arahkan ke satu saja. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita sedang berusaha untuk mempengaruhi orang, waktu sebelumnya, supaya dia harus sama dengan kita. Artinya kita yang menentukan perubahan perilaku dia berdasarkan apa yang kita pikirkan. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita berusaha ketika dia berbeda, si A dan si B berbeda, maka kita berusaha memahami dari setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Terus yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat bahwa ada sebuah pelanggaran, sebuah masalah yang terjadi pada murid, kita melihat sebagai sebuah kesalahan. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi prinsipnya teman-teman, setiap perilaku murid itu pasti ada dia punya alasan, ada dia tujuan. Kalau dulu itu tidak, perbuatan yang salah berarti atau melanggar
teori kontrol, setiap perilaku pasti punya tujuan. Yang berikut, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti tadi. Nah, ketika kita pada posisi seperti itu, para paradigma yang lama, murid itu seolah-olah bahwa kita bisa mengontrol dia. Dia bisa menjadi baik atau seperti apa, tergantung dari seorang guru mengontrol murid tersebut. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada bagian ini, pada teori kontrol ini, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Demikian juga kita harus sadar bahwa kita punya murid juga, dia sendiri yang bisa berubah. Dia bisa menjadi seperti apa, sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, itu tergantung dari dia punya diri. Jadi motivasi intrinsiknya itu harus ada dalam diri murid. Jadi ketika dia bergantung pada orang lain, maka itu sebenarnya motivasi ekstrinsik, dan itu pada paradigma namanya stimulus respon. Terus yang terakhir, saya bisa mengontrol. Ya, yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada stimulus respon itu, ketika teman-teman tadi perhatikan bagaimana rekan-rekan guru tadi berusaha dengan segala cara membujuk saya, merayu saya, sehingga saya bisa mengikuti apa yang mereka inginkan. Itu pada paradigma yang lama. Sedangkan pada paradigma yang baru tentang teori kontrol, di situ harus ada kerjasama, kolaborasi. Jadi perbedaan-perbedaan tadi kita coba saling kolaborasi, terus saling membangun pemahaman sampai pada satu namanya konsensus, kesepakatan bersama. Jadi ketika sudah menjadi suatu konsensus, kesepakatan bersama, maka sama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah sepakat atau sudah menjadi konsensus bersama. Terus yang berikut dalam model berpikir menang kalah. Jadi pada stimulus respon, dia intinya bahwa ada yang menang dengan ada yang kalah. Berarti ada yang posisi yang diuntungkan dan ada yang di posisi yang dirugikan. Sedangkan pada posisi teori kontrol, dia model berpikirnya itu menang-menang. Artinya bahwa ketika terjadi kolaborasi, harus ada konsensus, maka semuanya menang. Semuanya terakomodir, semua kepentingannya terakomodir. Baik, itu berkaitan dengan pergeseran atau perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Yang berikut adalah disiplin positif. Oke, sebelum kita masuk ke disiplin positif, Pak Ando ada mau melakukan sesuatu? Silakan. Baik, sebelum kita lanjut ke slide yang ini terkait dengan disiplin positif, supaya kita punya pikiran ini bisa kembali ke pusat ke Pak ini, kita bisa lakukan yang namanya ice breaking. Kita berdiri. Ini kita berdiri. Ice breaking ini hanya mau mengembalikan ingatan kita atau fokus kita terkait dengan saya yakin bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Nero dari awal tadi sampai dengan slide ini terkait disiplin positif ini, pikiran kita mungkin agak sedikit blank. Ini dia punya seperti ini. Kita di sini ada beberapa orang. Kemudian kita melakukan fokus kita untuk bisa mengungkapkan sesuatu itu, menyebut angka sampai dengan berapa orang di sini dan tidak boleh bersamaan. Contohnya saya satu, kemudian yang berikutnya bersama. Dua orang bersama itu berarti fokusnya berubah. Bisa mengerti ini? Atau ini maksudnya harus menyebut angka masing-masing satu, tidak satu angka dengan dua orang yang berbeda, menyebut angka yang sama. Bisa? Ya. Nah, coba kita tes saja dulu. Nanti ada dia punya mau dibilang sanksinya tidak ada. Tapi maksudnya untuk melakukan kita punya fokus. Coba saya mulai dari Joni. Pak Joni. Satu, dua,
3, 4. Nah, ini berarti gagal. Gagalnya kalau di sini jalan dirinya sendirinya bersamaan dengan angka yang sama toh. Ini melatih kita punya pikiran, ada dia punya makna di dalam. Oke, ini yang pertama. Kita bisa sampai dengan 3 kali saja. Jadi cobanya 3 kali saja. Kira-kira bisa tuntas ketiga. Coba kita kembali lagi. Ibu Ros, 1, 2. Nah ini berarti dua saja sudah. Ini apa? Fokusnya sudah mulai gagal. Ini yang terakhir bisa kita dia sampai dengan 4 saja cukup. Kalau sampai dengan keempat bahkan dia lebih konsentrasi itu apa ada. Jadi kita berada dalam mobil. Oke, kita ulang lagi. Maida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau kita coba. Sampai dengan angka 8 toh. Terima kasih, silakan dulu. Dari ice breaking ini teman-teman, kira-kira nilai positif yang dipelajari dari sini apa sebenarnya? Tadi saya minta hanya sampai dengan 4 toh, tapi bisa tunggu sampai dengan 8 kira-kira makna di balik dari ice breaking ini apa? Satu bersama yang kolaborasi, mendengarkan orang lain. Ada lagi? Ayo, ada yang bisa sampai dengan ini. Mungkin satunya adalah tahdir, ya toh, mendengar orang lain. Jangan ego terhadap diri sendiri. Mungkin makna dia. Itu ayo. Karena beberapa orang tidak akan gombong-gombong atau secara cepat menyebutkan angka yang sama, tapi dia menahan diri, belajar untuk mendengar orang. Terima kasih dengan semua. Oke, baik, terima kasih telah sudah mendengarkan kita pada siang hari ini dengan diskusinya. Baik, kita lanjut materi yang berikut, yaitu bagian pertama dari konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik, disiplin positif. Disiplin berdasarkan dia punya arti katanya, yaitu berarti bahwa belajar ya. Disiplin artinya belajar. Jadi intinya bahwa tujuan dari disiplin positif yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri murid untuk berperilaku berdasarkan atau menurut apa yang dia yakini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi sesat di dalam diri murid agar bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini olehnya. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita diharapkan untuk bisa membantu murid-murid kita dengan menumbuhkan disiplin positif, sehingga mereka bisa muncul motivasi intrinsik dalam dirinya agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang dia miliki. Jadi bukan dia berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru atau apa yang ditetapkan dalam aturan yang terlalu di sekolah, tetapi berdasarkan apa yang dia yakini. Nah, itu tentang disiplin positif. Jadi contohnya begini teman-teman, disiplin positif. Jadi ketika kita memiliki sebuah peraturan bahwa datang sekolah tepat waktu, misalnya jam 7 tepat kita datang sekolah, kalau lewat dari itu maka dikatakan terlambat. Ketika anak pada identitas ke atas, dia berpikir bahwa ketika dia terlambat datang sekolah, maka dia akan mendapat suatu hukuman atau suatu konsekuensi, maka dia rasa atau sepertinya menjadi seorang yang sedang dihukum atau sedang merasa bersalah. Tetapi ketika kalau dia menjadi pribadi yang positif, artinya identitas yang sukses, maka ketika dia melihat aturan itu sebagai sesuatu yang bernilai bagi dia, maka dia berusaha dengan segala cara agar dia bisa datang ke sekolah tepat waktu. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia terlambat,
dia akan muncul dalam motivasi dalam diri sendiri untuk berusaha memperbaikinya. Tetapi kalau seandainya dia pada potensial kali itu, dia pasti berpikir bahwa pasti ada hukuman, ada sanksi. Setelah saya lakukan sanksi maka lunas. Berkaitan dengan disiplin positif itu akan berkembang dalam konsep-konsep ini yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku, kebutuhan dasar, dengan 5 sifat. Baik. Terus yang berikut adalah nilai-nilai kebaikan. Next. Nilai-nilai kebaikan. Oke, baik. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati atau diyakini bersama dalam sebuah institusi atau sebuah organisasi. Jadi ada beberapa contoh, yaitu yang pertama yaitu nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, dari beriman, bertakwa dan seterusnya sampai dengan gotong royong dan mandiri. Terus nilai kebajikan menurut IBO itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, memilih, menghargai, antusias, empati, keinginan. Terus ada nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan apa itu yang bagian terakhir? Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibangun oleh sebuah organisasi atau sebuah institusi. Jadi kembali kepada lingkungan sekolah, bahwa nilai-nilai kebajikan yang menjadi pemahaman bersama kita yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada 6 dimensi itu bisa terimplementasi di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Baik. Bisa lanjut berikutnya. Oke. Jadi saya kira untuk bagian yang paling pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Yang berikut berkaitan dengan kebutuhan dasar mungkin disampaikan oleh Ibu Dikasih. Silakan. Oke, baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Itu misalnya makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan dasar akan kasih sayang.
penguasaan diri, keutuhan Bertahan hidup. bertahan hidup. Penguasaan diri. Oke, dia tidak bisa mengendalikan ya, mengendalikan dia punya diri untuk Jadi penguasaan. ya, penguasaan. diri. Karena anak tersebut tidak mampu menguasai dirinya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, berarti anak tersebut tidak mampu mengontrol ya. Dia tidak mampu mengontrol diri untuk melakukan tindakan yang baik. Ya. Terus kalau kira-kira saat dia rampas itu pasti senang. Dia bisa ganggu dia. Itu kesenangan juga bisa tidak? Kesenangan bisa tidak? Bisa. Ada satu kepuasan ya, ada satu kepuasan tersendiri mungkin dari anak tersebut. Atau menurut teman-teman bagaimana? Bisa jadi itu kesenangan karena sebagian besar anak merasa bahwa kepuasan merupakan suatu kepuasan dalam pribadi kalau dia bisa mengusut kesenangan teman-teman. Ada kesenangan, rasa puas ya, rasa kesenangan tersendiri jika dia membantu teman-temannya. Ya, jadi ada 3 poin di situ bisa masuk ke dalamnya. Kebutuhan pertahanan itu bisa Berarti ya. jadi kemungkinan terus penguasaan diri, terus kesenangan. Kasih sayang. Ya kasih sayang juga ada. Karena kurang mendapatkan perhatian kasih sayang daripada orang-orang di lingkungan sekitar, termasuk mungkin rekan-rekan atau guru, bahkan di dalam keluarga. Jadi dari kasus yang tadi saya ilustrasikan, anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan yang pertama yaitu kasih sayang. Ketika dia rasa diterima, rasa disayang, maka kebutuhan yang lain akan terpenuhi dengan sendirinya. Dia tidak mengganggu teman, dia tidak membuat yang lain. Dan kalau dia punya waktu itu memperhatikan dia, memberikan kasih sayang, menerima dia, menyayangi dia. Atau bagaimana teman-teman? Betul? Oke, lanjut. Ya, ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Ati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Doni? Dari ilustrasi cerita, Ibu Ambar, kira-kira kebutuhan apa? Tapi ini kalau dari saya, yang pertama itu kita perlu mengadakan pendekatan secara pribadi terhadap si Doni. Kita mengenali informasi kenapa dia harus melakukan kejadian tersebut. Setelah kita mengambil atau kita mendapatkan informasi daripada si Doni, baru kita bisa menganalisis kebutuhan tersebut. Ini tadi kebutuhan itu. Kebutuhan dasar ya, Kebutuhan gitu. dasar tersebut kita bawakan di bagian mana? Dan itu bisa jadi seperti yang tadi dia berkaitan dengan kebutuhan pokok. Bisa jadi 55 kebutuhan pokok itu mereka saling berkaitan salah satu dengan yang lain. Kalau menurut saya secara pribadi itu merupakan satu rantai. Ya, satu rantai yang saling berkesinambungan. Jadi itu bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi coba minta dulu kembali ke yang tadi. Di lima. Dari kebutuhan untuk bertahan untuk bisa masuk ke dalamnya bisa saja ketika waktu itu dia lapar. Ya itu bisa itu kemungkinan yang bisa kita gali. Terus yang kedua rasa diterima atau dipedulikan. Ya, jadi mungkin dia rasa kurang diperhatikan teman-temannya. Jadi bagaimana caranya untuk dia mencari perhatian? Jadi lewat tindakan seperti itu. Terus penguasaan diri ya otomatis dia mau diakui di komunitas itu. Dia akui bahwa artinya anak-anak pada usia tahap itu mencari ini apa namanya supaya dia diakui bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Terus kebebasan juga bisa di situ. Kebebasan berpikir dia tidak mampu mengendalikan diri. Ya, terus kesenangan.
bisa masuk ke dalamnya. Jadi intinya kita harus mengadakan pendekatan secara pribadi. Kita menggali dulu hal-hal apa yang mendasari si doi melakukan hal tersebut. Ini dari saya itu, terima kasih. Mungkin ada tambahan Terima kasih. tambahan lain. Ada yang lain? Pak Ya, Yoris. Yoris. Baik, terima kasih. Kasus ini, di sini kalau menurut saya itu ini dia usaha untuk menentukan kekuasaannya di alam bisa menjadi orang. Jadi yang didominasi dari kasusnya itu dia seringkali meminta bakal masih yang berkaitan dengan paksa. Kalau dia mengambil dengan paksa, itu berarti sesungguhnya dia menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan di situ saya lihat yang lebih dominan itu adalah sebagai penguasa. Berusaha untuk kemudian mengubah situasi karena mau memenangkan sifat keegoisannya. Berusaha untuk memenangkan sifat keegoisannya. Sehingga di sini yang harus yang lebih dominan di situ adalah soal penguasa. Baik, ada lagi? Baik, baik saya. Kembali ke slide 9. Ya, sebenarnya dari sikap Doni yang terjadi di kelas itu yang pertama berawal dari kasih sayang dari pelaku. Yang pertama kalau hukumnya dari kasih sayang, maka akan terbawa ke hal yang kedua itu kebebasan. Ya, dan kembali ke ketiga itu penguasaan. Karena bebas dia menguasai semau dia, dan itu menjadi satu bagian menurut dia fun atau satu kesenangan. Ditambah lagi yang terakhir itu kebutuhan untuk bertagih. Oke. Ya, itu menurut saya. Ada tambahan lagi? Oke. Dari kasus yang Ibu angkat itu, yang Doni penuhi itu, yang pertama itu kasih sayang, kasih sayang. Dimana dia kurang perhatian, sehingga dia mengganggu teman-teman yang lain. Itu yang berimbas kepada itu kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan dasar yang makanan itu hanya sebagai pelampiasan saja, ingin mengganggu saja. Sebenarnya dia tidak lapar, tapi dia hanya mengganggu supaya dia merasa senang, mungkin dia merasa puas, dia ingin menguasai temannya. Saya bisa nafas, berarti saya lebih bisa daripada kamu. Itu artinya penguasaan. Bisa semua dasarnya itu dari kasih sayang, artinya perhatian. Dia perhatiannya dari membuat seperti apa. Jadi kita sebagai guru, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi. Kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan anak ini seperti apa. Setelah itu baru kita menganalisis, ternyata kebutuhan dasarnya itu yang ini, sehingga berimbas pada kebutuhan yang lain. Bisa teman-teman? Bisa untuk kasus tambahan? Jadi ini saya bisa tambahkan dari sini penjelasan dari Ibu Dasni sudah sangat terperinci. Tetapi dari 5 kebutuhan yang tadi itu mutlak ada di dalam pribadi anak atau di pribadi kita sebagai manusia. Jadi dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan kita itu akan terpenuhi sesuai dengan situasi. Ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Yos, Pak Yoris, Pak Juni dari aspek berpikir yang berbeda-beda dengan mengambil kasus yang sama. Dan itu memang terhipis dalam pribadi manusia itu. Bagaimana cara kita melihat kasus ini dengan pandangan kita. Terutama saya seperti itu ya. Jadi itu mutlak ada di dalam pribadi kita sebagai manusia. Tambahan dari Pak Agus. Jadi baik, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah dari kasus ini, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu semua benar bahwa kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Dari masalah yang ada ini atau dari kasus-kasus yang ada ini, 5 kebutuhan dasar itu kita harus penuhi. Sedangkan yang paling utama itu adalah kebutuhan kasih sayang. Mungkin Doni ini di rumah itu dengan latar belakang keluarga yang seperti apa, sehingga supaya ya datang sampai di sekolah sini supaya kita bisa mengetahui karakter si Doni ini, maka dia melakukan dengan cara yang itu. Temannya sudah membeli makanan yang ini, dia ke sana rampas ambil, dia mengganggu saja
Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita harus membuatkan asesmen diagnostik. Salah satunya itu kita harus mengetahui karakteristik dari siswa itu, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya si Doni ini dengan tingkah laku yang aneh-aneh, setidaknya kita harus tahu bahwa oh dia ternyata lingkungan keluarga itu seperti ini, kemudian dia belajarnya itu dengan gaya yang seperti ini, kemudian mungkin pada mata pelajaran kita itu dia tidak terlalu sukai, tetapi dia berminat di mata pelajaran yang lain. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui atau membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa itu, kemudian gaya belajarnya seperti apa, sehingga pada saat proses pembelajaran si anak itu atau siswa itu dia dengan gaya belajarnya seperti apa, dari awal itu kita harus sudah mengetahui. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Selanjutnya, oke, selanjutnya Ibu Agnes silakan. Jadi yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri, kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Jadi motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apabila apa yang akan terjadi jika saya tidak lakukan, sehingga dilakukan dengan terpaksa untuk menghindari hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya pada saat proses pembelajaran kita memberikan tugas. Nah, tugas ini kita sampaikan bahwa oh, minggu depan itu kumpul. Nah, ada siswa tertentu yang mengerjakan tugas itu, dia tepat mengumpulkan tugas itu pada waktunya karena untuk menghindari terjadinya hukuman. Karena jangan sampai ada yang berpikir bahwa oh, kalau kita tidak kumpul tepat pada waktu berarti mungkin guru memberikan kita sanksi atau memberikan kita hukuman, sehingga dia mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian dan itu termasuk motivasi dari ekstrinsik. Dia pikir bahwa guru itu kalau dia mengumpulkan tugas tidak tepat waktu berarti dia akan mendapatkan sanksi, memberikan sanksi terhadap murid itu, sehingga itu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Anak ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu misalnya di satu kelas, ya misalnya untuk setiap semester itu, akhir semester itu, kalau yang mendapatkan, misalnya dari wali kelas menyampaikan bahwa nanti untuk ini semester siapa yang mendapatkan peringkat 1, berarti dia akan mendapatkan hadiah misalnya, atau mendapatkan penghargaan. Nah, ada siswa tertentu karena dengan pernyataan yang disampaikan oleh wali kelas itu bahwa pada saat akhir semester siapa yang mendapatkan peringkat 1 maka dia akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan penghargaan. Maka siswa tertentu dia mengambil dari pernyataan itu, maka dia berusaha untuk belajar sehingga pada akhir semester dia mendapatkan juara 1 dan mendapatkan penghargaan. Jadi dia belajar karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian untuk menjadi, ya ini juga yang tadi juga itu merupakan atau tergolong motivasi ekstrinsik.
seperti seorang anak belajar itu karena ada keinginan dari diri sendiri, diri sendiri. Entah nanti hasilnya itu dia mendapatkan peringkat atau mendapatkan juara, entah mau juara berapa dia tidak memperhitungkan itu. Tetapi yang di sini dia berusaha belajar sendiri karena berasal dari dalam diri sendiri. Dan walaupun dia tidak mendapatkan juara, tetapi materi yang dia dapatkan itu dia betul-betul paham. Dan ini tergolong motivasi intrinsik. Yang tadi hitungan atau terkait dengan motivasi dari dalam diri. Itu tidak terencana atau tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kemudian murid yang tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kita membuatkan konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti ada tahapan-tahapan melakukan restitusi, segitiga restitusi itu. Jadi adanya kesalahan atau yang tadi diberikan hukuman itu, maka kita membuatkan satu langkah, satu restitusi. Nanti ada tahapan-tahapannya. Di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah dia membuatkan dari kasus-kasus yang dia alami, kemudian dia menyadari masalah yang dihadapi itu, kemudian dia sendiri mencari solusinya. Mungkin saya bisa tambahkan dari yang ini. Karena tiga konsekuensi yang ada itu kan munculnya dari dua komponen tadi terkait dengan motivasi ekstrinsi dengan motivasi intrinsik. Ini dampaknya ada di bagian ini, dan ini mungkin sudah pernah dibuat seperti ini dalam konteks kehidupan kita di dalam sekolah, dalam dunia pendidikan. Mungkin ini sering kali kita cari terkait dengan hukuman ini mutlak dilakukan ini. Kemudian konsekuensinya yang terjadi pada hukuman ini seperti ini, tidak terencana atau tiba-tiba, artinya di luar daripada kesepakatan, tidak pernah diduga sebelumnya. Mungkin dia datang terlambat, tetapi hukum ini berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dia alami. Karena contohnya seperti itu, teman-teman, dia terlambat tetapi disuruh hukumannya adalah lari keliling kompleks ini sebanyak 5 kali. Ya toh, maksudnya kan hukumannya kan tidak sesuai dengan apa yang siswa tadi itu tidak seperti usaha. Kemudian konsekuensinya juga mirip-mirip dengan ini. Yang lebih tepatnya itu kepada restitusinya, karena restitusi itu ada di anaknya. Anak kalau misalnya dia melakukan kesalahan seperti ini, ditindaki dengan cara yang berbeda. Inilah yang akan dipraktikkan di sekolah kita, sesuai dengan apa yang kami dapat di pendidikan berpengalaman. Yang harap untuk kita dari angkatan-angkatan sebelumnya, kita punya guru sebelumnya, kita lebih balik kepada yang kedua ini. Jadi sekarang sudah saatnya untuk kita memakai cara yang berbeda. Bisa?
kurang menguasai pelajaran kimia, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru kimianya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi teman-teman coba kita perhatikan ini contoh kasus ya. Mungkin pernah kita alami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pak Seno di dalam kelas. Model kasusnya seperti ini. Coba kita lihat bersama. Ya, sudah? Sudah. Kita beralih ke ini. Menurut teman-teman, sesuai dengan kronologi kasus tadi itu, kita lihat dia punya pertanyaan penuntut seperti ini. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Lalu mengapa? Alasannya apa? Maksudnya dari kronologi tadi itu kenapa saya menggunakan di contoh kasus tadi itu kemudian muncullah pertanyaan seperti ini. Ini diminta kepada teman-teman untuk menanggapi dari kasus itu. Kira-kira pertanyaannya sudah bisa ingat pertanyaannya. Kita kembali ke kasusnya, boleh? Ya, kasusnya seperti ini. Oke, silakan. Pak Doni. Itu baru Pak Yoris. Silakan. Menurut saya itu konsekuensi. Mengapa? Kembali ke slide kembali. Di situ konsekuensi dari Iva. Iya. Nah, konsekuensi yang diterima oleh si Iva, dia mendapatkan dijadikan bahan tertawaan oleh teman-temannya. Itu konsekuensi yang diterima. Ya. Nah, kenapa saya memilih konsekuensi? Karena dia bukan dihukum, tapi secara pribadi dia menjadi bahan tertawaan pada teman-temannya. Itu semua kembali ke pembelajaran atau slide 11 intrinsik. Itu coba slide 11. Motivasi yang tidak diinginkan itu intrinsiknya itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai dan akan melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari sini saya melihat bahwa
poin pertama dari si siswa itu yang pertama dia minat dan bakatnya tidak pada pelajaran itu. Ya. Nah, dan sendirinya dia merasa tidak nyaman di dalam mengikuti pembelajaran itu, sehingga konsentrasi yang diberikan dari guru tersebut dia benar-benar karena tidak menyukai pembelajaran itu, makanya tidak memberikan satu konsentrasi saat pembelajaran. Dan hal yang terjadi itu bukan hukuman dari si Pak Senonya, tetapi konsekuensi yang akan diterima dari si siswanya. Nah, ini menurut saya konsekuensi yang didapatkan itu akan menjadi satu bahan tertawan dari untuk dirinya dan teman-teman kelas. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Joni. Mungkin saya Pak Yuris tadi. Baik. Nanti baru kami negosiasi. Kemudian surat misi. Kalau menurut saya sesuai dengan kasus yang ada, saya lebih dulu aja itu mas. Karena sesungguhnya ketika Steve ditanyakan oleh Mas Zeno, sesungguhnya hal itu tidak terencana. Dia tidak berencana tapi dilakukan secara tiba-tiba. Karena di situ ada hukuman fisiknya, ketika dia tahu masuk hormon ini jadi perlaku secara fisik. Yang masih nanti dia berimbas pada konsekuensinya, tetapi sesungguhnya itu Pak Zeno itu dia melakukannya dalam keadaan sadar, sehingga dia memberikan hukuman itu bukan konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu berarti sesuatu yang sudah direncanakan. Kalau sudah ada rencana dalam proses pembelajaran kimia itu bahwa sesungguhnya kalau misalkan ketika saya bertanya kepada siswa dan siswa tidak menjawab, maka dengan sesungguhnya kita harus memberikan hukuman atau sanksinya adalah bahwa harus penuh hidup. Itu kecuali sudah ada konsekuensi atau kesepakatan. Tapi yang dilakukan oleh Pak Zeno di situ adalah berupa hukuman karena berlaku secara fisik tanpa direncanakan. Sehingga saya golongannya itu untuk kasus ini juga lebih berimbas pada bentuk hukuman. Baik, terima kasih Pak Yuris. Ada lagi Pak Yuros? Yang mungkin dari saya ini itu kembali ke awal yang pertama dengan ini ekstensi dan ekstensi. Ya, jadi ini mohon maaf. Sebelum saya mau masuk ke situ, saya masuk ke poin yang akan saya ini. Jadi itu motivasi ekstrinsi dan motivasi intrinsik. Ya, jadi apakah kedua-dua ini saya tidak tahu ini tujuannya yang kita ambil maksudnya. Tapi yang motivasi ekstrinsi itu kan motivasi yang dari luar, datangnya dari luar untuk mempengaruhi intrinsik atau ini apa ini semangat atau apa yang akan dibagikan ke dalam pribadi anak itu. Sedangkan intrinsik itu artinya dia datang dari kebutuhan sendiri. Iya, dari dalam diri. Nah, jadi motivasi, kalau menurut saya motivasi ekstrinsi dan intrinsik itu ekstrinsi itu untuk membangkitkan intrinsik yang ada di dalam diri anak. Kalau saya keliru ya bisa ini. Oke, please. Terus untuk lanjut ke Ya, ke kasus itu. tidak yang dibahas. Oh, iya. Ya, lanjut yang ke kasusnya. Kalau menurut saya, ini Pak siapa namanya itu? Pak saya itu seorang guru. Kenapa saya tidak seorang guru? Kalau seandainya dia seorang guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Yuris, apa yang disampaikan oleh Pak Yuris, hukuman itu diberikan dan jika tidak ada kesepakatan bersama. Apa yang kita berikan, sanksi yang kita berikan itu yang namanya hukuman. Sanksi yang kita berikan itu yang namanya hukuman. Nah, hukuman itu diberikan jika ada kesepakatan apabila melanggar itu ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada terlanggar hukum itu, nah itu yang kita berikan hukuman atau sanksi. Istilah namanya itu sanksi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ini Pak siapa ini? Pak Zeno, jadi tidak Pak Zeno, Pak Zeno itu tidak patut untuk Pak Zeno itu tidak patut untuk dicontoh. Pak Zeno. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Yuris. Mungkin dari itu ada yang bisa berpendapat kira-kira dia hasil ini dari apa ini bisa dijelaskan sesuai dengan pengamatan masing-masing. Miss. Baik, jadi menurut saya hal yang dilakukan Pak Seno
pembulian terhadap anak. Oke, dia harus tahu, dia harus tahu bahwa siswa yang kita ampu ini, apakah dia punya jiwa untuk maju atau jiwa untuk tidak maju, apakah dia malu atau tidak, apakah saat itu dia ingin tampil atau tidak, kita harus memahami itu. Nah, di sini anak itu jelas-jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk maju berbicara dengan jelas, tapi dipaksakan dan ditertawakan. Otomatis ini adalah tindakan pembulian. Oke, pembulian yang menyerang psikis anak. Karena anak itu yang menyatakan bukan anak yang bisa maju untuk berbicara, meskipun dipanggil berbicara dan didukung dan tingkahnya gagap kayak gitu kan. Jadi ini adalah tindakan hukuman dan merujuk pada pembulian sekaligus pembunuhan karakter peserta didik. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Isya. Jadi terkait dengan kasus yang tadi dialami oleh atau kronologis masalah dari Pak Seno itu akhirnya menimbulkan beberapa perbedaan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh bisa di slide selanjutnya 14 itu. Nah di sini ini pendapat itu wajar adalah pendapat dari berbagai guru, pandangan dari berbagai teman menganalisa dari kasus yang sama tetapi pemikiran yang berbeda. Jadi itulah yang kita lakukan kolaborasi di sini. Ini kita bisa menemukan titik temu. Di sini kan jelas bahwa memilih dari dua opsi ini, hukuman atau konsekuensi. Jadi jelas sesuai dengan pernyataan masing-masing, ada yang memilih hukuman, ada yang memilih konsekuensi dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Selanjutnya kita mengambil video ini. Kita menyimak video yang ada ini untuk kita analisa bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
adik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terpukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang
sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik teman-teman, kita sudah menyimak dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah ditayangkan di video tadi itu. Kita sendiri kembali kepada
pribadi, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu kita berada di posisi yang mana. Ketika anak itu membuat sebuah kesalahan, lalu kita sebagai apa posisi kita, itu dikembalikan. Tapi yang ujung daripada video ini kan lebih menyarankan kepada posisi yang kelima terkait dengan manajer tadi. Tetapi sebelum ke manajer itu pasti kita melewati posisi yang pertama terkait dengan hukuman ini. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu memang karakter kita sebenarnya. Ya, sebelum menuju ke sana pasti hukuman itu terkait. Apalagi posisi kedua dan ketiga itu rada-rada lebih halus dan itu sulit sekali mungkin untuk kita terapkan. Tetapi kita harus usahakan untuk bisa menerapkannya ketika siswa kita membuat sebuah kesalahan. Jadi masing-masing merefleksi diri. Kira-kira kalau saya mendapatkan kasus seperti ini, saya ada di posisi apa? Disarankan yang terakhir, disarankan yang manajer. Oke, slide berikut. Nah, silakan. Jadi posisi kontrol guru itu sebagai guru itu ada 5. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dan ini 5 posisi kontrol guru ini kita sudah lakukan. Terlebih yang pertama itu kita sering menggunakan itu. Tetapi di kurikulum merdeka ini yang lebih ditekankan itu kita harus bersikap sebagai manajer. Itu saja yang pertama. Slide selanjutnya. Nah, ini yang harus kita buat di kelas masing-masing, di kelas kita terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas itu dari yang ada ini. Pembentukan keyakinan kelas itu ada sekitar 5. Yang pertama itu bersifat abstrak, lalu yang kedua berupaya pernyataan universal, 3 sedikit saja agar mudah diingat. Jadi di sini dibuatkan kesepakatan yang ringan, yang siswa itu mudah untuk mengingat setiap keyakinan kelas yang dibuat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disituasikan saja untuk membuatkan keyakinan kelas. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini ada di dalam kelas kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi dengan sendirinya bahwa apa yang kita buat itu diusahakan supaya runtutannya seperti ini, sehingga anak itu terkesan lebih mudah mengingat apa yang sudah disepakati. Sehingga ketika dia membuat kesalahan mudah saja untuk kita bisa mengetahui konsekuensinya seperti apa, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati bersama. Selanjutnya, nah ini dokumentasi keyakinan kelas ini pernah kami buat. Ini kami sudah buat di kelas awal, itu kami menjadi contoh. Kami buat di dalam kelas ini seperti ini. Dia punya anunya itu ada aturan, kemudian kelima positif, kemudian selanjutnya itu nilai kebajikan, dan yang terakhir itu baru ada namanya keyakinan kelas. Dari ketiga komponen tadi itu baru ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang dipajangkan atau ditempelkan di dalam kelas untuk setiap kali siswa itu mengingat apa yang sudah dijadikan sebagai keyakinan kelas ini bisa dilanjutkan. Ya, dan ini sudah Oke, di sini coba kita lihat yang pertama dokumentasi. Yang pertama itu tidak memberikan peserta didik yang mengidentifikasi aturan, kalimat positif dan nilai kebajikan yang diinginkan di kelas. Setelah itu peserta didik menempel
kalimat positifnya. Mungkin ini lebih kasar lah. Tapi bilang ini lebih kasar, jadi dibawa ke sana itu lebih halus. Nah, sehingga nilai kebajikan yang dimunculkan di sana itu apa? Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kalimat positifnya dinilai buanglah sampah pada tempatnya. Lebih diperhalus seperti aktanya. Ada di aturan itu istilahnya dari sekolah. Ya, Kalau yang bawa itu alat tajam jangan membawa alat tajam ke sekolah. Kalimat positifnya. alat tajam membahayakan orang lain. Ya. Alat tajam membahayakan orang lain. Ada yang lain? Terus kayak alat tajam membahayakan orang lain itu kalimat positifnya. Terus nilai kebalikannya? Itu Tanggung jawab. Tanggung jawab ya bisa. Terus apa lagi? Keselamatan keamanan ya. Masih ada? Apakah teman-teman yang lain masih ada? Nah, oke. Lanjut nomor berikut. Jangan menghisap rokok di sembarangan tempat. Nah, jangan menghisap rokok di sembarangan tempat. Kalimat positifnya. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Ada lagi? Yang dilarang merokok. Kalau dilarang Masih aturan. masih aturan. Termasuk aturan. Jadi dia punya kalimat itu diperhalus. Dibuat positif. merokok Jangan buang membunuh. sampah sembarangan. Oh, iya. Buanglah Merokok dapat membunuhmu. Merokok dapat membunuhmu. Oke, ada lagi? Oke. Pak Yos yang lebih banyak ke sini. Kawasan bebas rokok. Ya, boleh. Ya. Ya, Ada yang lain lagi? Mungkin ada yang bilang begini, isap pada tempatnya. Isaplah Isaplah pada pada tempatnya. tempatnya. merokok dapat Bisa seperti itu ya? kesehatan Bisa Anda. ya? Merokok dapat Bisa. merugikan kesehatan Anda. Apa? Merokok dapat merusak sehat. kesehatan Anda. Bisa. Terus nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, terus apa lagi? Tanggung jawab, Disiplin. disiplin, ya, disiplin, Penguasaan diri. penguasaan diri, ya, kontrol diri, ya. Harus kontrol diri. Kontrol diri. Isap itu pada tempatnya. Jangan di sembarang Guys, tempat. menghargai orang lain. Ya betul ya. Ketika kita bisa tahu, mungkin beberapa orang di sekitar kita tidak nyaman. Jangan bisa Tapi juga. kita tidak mengerti itu. Mungkin satu lagi. Ya. Ya, contohnya yang ini selanjutnya. Oke, selanjutnya kita sama-sama saksikan video penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori ontologi linguistik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah komunikasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat
Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Pak. Sudah lama nggak bicara? Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang sama dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara prioritas, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat menyepakati perasaan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik teman-teman, kita sudah menyimak itu video ini, dan untuk selanjutnya kita langsung kepada kasus tulisannya. Nah ini karena sesuai dengan segitiga restitusi tadi yang kita amati bersama toh, itu kemudian sekarang kita melihat kepada kasus yang ada ini, kemudian kita sesuaikan dengan tiga restitusi segitiga restitusi tadi. Demonstrasinya dicoba teman-teman lihat ini. Pada awal kelas sebelum hari sebelum itu ia baru
karena hanya ada 2 peserta didik yang sedang membersihkan kelas. Ibu Justin menyadari bahwa Justin tidak ikut berpartisipasi dalam video. Justin, padahal aku tahu betul bahwa hari Jadi ceritanya begini, Pak Lantu bagi kelas. Terus dan itu tidak ikut piket, sebenarnya piket hari ini. Dan tidak membantu temannya piket harian di kelas. Jadi Pak Lantu memanggil Justin untuk membimbing Justin menggunakan tadi penerapan segitiga restitusi yang akan kami demonstrasikan. ini langsung kita demonstrasikan ini saya. Apakah ada kesalahan yang Melanda lakukan? Kesalahan itu apa? Saya tidak membersihkan kelas. Tidak membersihkan kelas sesuai dengan jadwal pikir yang berlaku. Berbuat salah itu tidak apa. Tidak semua manusia itu sempurna. Kita bisa memperbaiki hal ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apakah aku boleh tahu kesalahan yang kamu lakukan itu apa ada alasan? Ada Bu. Alasannya seperti apa? Alasannya karena saya lama. Makanya saya Oke, karena terlambat ya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu langgar? membersihkan kelas. Membersihkan kelas daripada piket berikutnya. Ibu harap kamu tetap membersihkan kelas bersama-sama dengan teman yang piket lainnya. Kira-kira apa tindakan untuk memperbaiki kesalahan? Mungkin saya harus datang lebih awal sehingga saya bisa mengerjakan membersihkan kelas sesuai dengan membersihkan kelas dengan membersihkan kelas Baik, berarti nanti piket berikutnya harus datang sekolah lebih awal. Jadi masalah yang bisa Anda hadapi tidak dapat solusi. Sekarang lalu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Oke, baik, ini sebagai puncak daripada kegiatan kita hari ini, teman-teman. Sampai saat ini saya bersama dengan tiga teman lain menyampaikan terima kasih karena sampai dengan saat ini masih bertahan dengan kami, sehingga kita menyelesaikan kegiatan destinasi kami terkait dengan budaya positif ini. Ini ada 2 pertanyaan dan nanti teman-teman menuliskan refleksinya itu di sticky note ini, kemudian ditempelkan di sini. Ya, dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu atau teman-teman pada kegiatan penyimpanan budaya positif hari ini terkait dengan kegiatan yang kami lakukan hari ini? Itu bagaimana perasaan dari teman-teman? Kemudian yang kedua, apakah ada pengetahuan atau hal baru setelah kegiatan penyimpanan budaya positif hari ini? Hal baru apakah yang ibu bapak atau teman-teman temukan di dalam kegiatan penyimpanan terkait dengan budaya positif itu? Silakan dituliskan.
Bapak Lambert. Tapi pertama perasaan teman-teman mengikuti kegiatan pembahasan ini terkait dengan budaya positif mulai dari awal sampai dengan penghujung tadi itu di segitiga institusi. Lalu yang kedua itu pengetahuan apa, hal baru apa yang ditemukan di dalam pembahasan ini. Analis. Aduh. Dengan warna-warna ini foto
Mari kita cek sama-sama ya. Oh, perlu, Kak? Refleksi ini berkaitan dengan rasa. Ini ada perasaan senang, ada rasa bangga, terus ada yang sangat terduga, terus ada rasa senang sama rasa bangga dan rasa tidak percaya. Terus hampir rata-rata di bagian perasaan semua berkaitan dengan perasaan senang. Di pengetahuan atau hal baru, di sini ada yaitu penyegaran pengetahuan tentang budaya positif, posisi kontrol dan segitiga institusi. Terus ada yang tentang pengetahuan baru tentang kebutuhan dasar. Terus masih sama, yaitu berkaitan dengan segitiga institusi. Terus sama segitiga institusi. Terus sini ada tentang segitiga institusi dengan pemberian hukuman. Oke, perbandingannya. Terus segitiga institusi. Oke, semua ada hal baru rata-rata di sini, yaitu berkaitan dengan posisi kontrol institusi dengan budaya segitiga institusi. Terus juga ada juga tentang kebutuhan dasar. Jadi ada 6 poin konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, terus ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada hari ini yang kami lakukan yaitu pembahasan bersama dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya, atas kesediaannya, pengorbanannya untuk mendukung program calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri Merauke ini, yang mana kami ada 4 orang yang bersama-sama sedang berusaha untuk menyelesaikan proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Terima kasih banyak atas kolaborasinya, kerjasamanya, dan pengorbanannya. Semoga apa yang kami berikan pada hari ini, sedikit yang kami berikan hari ini, bisa bernilai, bisa bermakna bagi kita semua, secara khusus bagi anak-anak didik kita dan sekolah kita. Demikian dari kami. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin kita menutupnya dengan doa. Saya minta teman-teman memimpin kita dalam doa. Pak Yos. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita sedia hati kemampuan kita untuk melakukan doa. Dan saya memimpin doa ini menurut agama Kristen Protestan. Teman-teman yang lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami adalah hari yang surga, apa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Penyelamat kami. Pada siang yang indah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu kembali sujud di hadapan hadirat-Mu, seraya menaikkan ucapan syukur kami atas kegiatan di hari ini bisa terlaksanakan dengan baik. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami yakin dan percaya bahwa masa depan sekolah ini, masa depan daripada anak-anak yang menimba ilmu di tempat ini, dan kami sebagai Bapak Ibu Guru Tuhan, kiranya hidup kami aman dalam perlindungan Bapa, dan kami
kami dan untuk hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan kembali di tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa tiba di tempat kami dengan selamat. Bagi teman-teman kami yang sedang mengikuti CPD Tuhan, mari Tuhan sertai mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, mampukan mereka sehingga mereka bisa mampu menyelesaikannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jika ada orang yang mengharapkan kami Bapa, mari kita sambut